Halo guys, malam guys, balik lagi sama gue Fall Trader. Malam ini gue mau analisa saham nih ya. Kita fokus ke market structure. Jadi bisa kita lihat di time frame daily, struktur yang sedang terjadi itu bullish ya. Pas banget kemarin ketika nih berhasil break di level 14.100, itu jadi awal mula perubahan panik dari downside ke upside lagi. Sebelumnya kan dia downtrend nih, high low, lower high, lower high, low. Nah di sini ketika pani menembus 14.000 itu awal mula perubahan pani. Ketika misalkan nih kemarin gagal nembus dia 14.100, itu pani masih bisa tertekan gitu, masih bisa turun lagi. Ini sama kalau kita lihat ya, ini mirip seperti pola HNS ya. Ini di sini bahu kiri, di sini headnya, di sini bahu kanan atau right shoulders. Nah ini neckline ya, dia berhasil breakout atau bisa juga sih seperti ini neckline, bisa seperti itu. Ini neckline berhasil ditembus. Nah sekarang sedang sideways lah, mungkin akumulasi atau mungkin dia sedang koreksi ya. Nah kalau dari kejadian sebelumnya, sebelum pani rally naik itu, ini dia hanya membentuk base atau sideways ya. Nah apakah itu bisa terjadi sekarang gitu? Apakah itu akan terulang kembali? Bisa ya, kemungkinan bisa saja ya. Jadi di sini dia sideways lagi, ternyata setelah dia tunduk sini dia nanjak lagi ke atas, itu bisa saja terjadi ya. Tapi apakah itu bakal terjadi ya, kita nggak tahu lah. Kita bukan market maker, tapi kita hanya menganalisa probabilitas yang akan terjadi. Nah itu probabilitas pertama kita lihat candle dari daily pani ini kan bearish ya, merah besar disertai volume yang tinggi, dia mirip dari engulfing atau candle Marubozu ya. Nah kalau seperti itu, dimana kayak kira-kira pani akan turun sampai mana kira-kira? Yang pasti level atau harga yang akan kemungkinan besar dijemput atau didatangi oleh pani ya, support terdekat ini di angka 14.500-an. Jadi itu masih ada support, yaitu support dari EMA, terus juga support dari, memang ada support situ di angka 14.700. Nah tapi misalkan dia tidak berhasil menahan di situ, nah katakanlah dia berhasil breakdown dengan volume yang tinggi dan candlenya valid closing, ini bisa bikin panik buat turun lagi. Nah kita lihat di bawah itu masih ada support kan. Supportnya di mana? Di sini. Nah sini, ini support neckline-nya dia. Kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, ini last low sebelum dia rally naik. Support yang ini itu tuh termasuk golden ratio ya, di harga 13.000 itu golden ratio. Nah ketika harga mencapai 13.000, menurut saya tuh level yang oke untuk mulai akumulasi, karena di situ banyak confluence-nya dari support, resisten, neckline-nya HNS, ada Fibonacci juga. Nah kalau kita tarik garis trendline, itu juga di situ ada pas banget posisinya dengan 13.000. Nah itu kalau misalkan terjadi minggu ini ya nyampainya, mungkin bisa aja nyampainya minggu depan, soalnya kan masih ada support juga yang nahan di harga 14.500 sampai 14.700. Ketika harga itu tidak berhasil menahan si harga pani, nah dia bisa turun sampai ke level 13.000 itu. Nah ketika sampai 13.000 itu menurut saya sudah mulai oke untuk mengakumulasi saham pani lagi. Sebagai tambahan, bisa kita lihat sebagai tambahan ini probabilitas yang memungkinkan dia mempunyai probabilitas tinggi bisa balik arah. Kita misalnya pakai RSI, coba deh. Nah kita lihat RSI sekarang di 46 ya, 46.
menuju turun. Nah, ketika harga Pani misalkan sampai nih ke 13.000 minggu ini atau minggu depan, kemungkinan ya minimal berprobabilitas. Nah, si RSI itu juga kemungkinan sampai ke ini level 39 atau level 30 atau 29 ya. Nah, itu menandakan kalau RSI sudah oversold. Tapi belum tentu dia jadi indikator sebagai strategi tambahan, bukan berarti dia bisa balik arah langsung gitu. Tapi kita bisa menunggu buat untuk strategi tambahan. Tetap nomor satu tuh market structure ya, struktur pasarnya itu dia sedang apa yang terjadi. Ini sedang bullish ya, kita cari pijakan untuk dia potensi naik, kita beli di pijakan itu. Nah, ketika Pani misalkan sampai ke 13.000 nih, RSI nya sudah sampai ke 30 dan sudah ada candle reversal di 1 hari atau 4 jam di saham Pani, itu udah oke untuk mulai akumulasi atau enter buy di situ. Nah, tapi nggak tutup kemungkinan juga dia bisa turun lebih dalam lagi di level 0,79. Nah, di level support yang tadinya resisten di sini itu juga bisa, karena di situ ada fair value gap yang lumayan besar ya dengan volume yang tinggi. Jadi area atau level yang ideal untuk akumulasi yaitu di range atau jarak ini lah, di paralel ini, di range ini, di harga 12.000 dan 13.000 itu udah oke untuk diakumulasi dengan target di atasnya. Misalkan entry di 13.000 nih, stop loss di bawah bahu kanan atau right shoulders, target sudah pasti di higher high terbaru. Kalau si Pani bisa mempertahankan posisi strukturnya beberapa minggu atau bulan ke depan, ini nggak nutup kemungkinan Pani punya probabilitas buat dia nyari higher high yang baru atau all time high yang baru, mungkin bisa 20.000 lebih atau mungkin 25.000 lebih dari Pani ini gitu. Kalau dari market structure ya, asalkan si struktur itu, struktur bullishnya tidak dipecah gitu. Ini sejauh ini masih bagus ya Pani. 13.000 itu area yang ideal untuk mulai masuk atau beli saham Pani itu. Oke guys, ini cuman analisa pribadi gue ya, enggak gue, ini bukan rekomendasi jual atau beli, ini cuma analisa pribadi. Ini bisa jadi referensi kalian sebelum membeli Pani. Tetap keputusan beli ada di kalian, jadikan ini sebagai referensi bukan sinyal. Kalau kalian mau analisa saham yang lain, boleh kalian komen aja guys. Jangan lupa like, subscribe ya, biar gue semangat untuk kontennya lagi. Bye guys.